Perkenalkan, nama saya Zara Helena Putri. Di sini saya akan melakukan penatalaksanaan pada kasus bayi yang mengalami asfiksia. Sudah dilakukan pemeriksaan. Di sini terdapat air ketuban bercampur dengan mekonium atau air ketubannya berwarna hijau, dan untuk DJJ-nya irregular. Untuk tanda-tanda tersebut bisa ada kemungkinan atau kemungkinan besar bayi mengalami asfiksia. Di sini saya sudah menggunakan APD yang terdiri dari apron dan nurse cap, dan di sini saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Saya sudah menggunakan handscoon steril dan alat-alat sudah saya siapkan. Di sini saya akan memimpin ibu untuk meneran. Ayo bu, terus bu. Ayo bu, terus. Ayo bu, terus. Iya bu, bagus bu. Ayo terus. Oke. Di sini kepala sudah lahir. Kita cek lilitan terlebih dahulu. Oke, di sini tidak ada lilitan ya. Selanjutnya, di sini saya akan mengusap wajah bayi menggunakan kasat terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya saya akan menghisap lendir pada bayi menggunakan dili yang dimulai dari hidung bagian kanan sedalam 3 cm, lalu hidung bagian kiri, selanjutnya mulut. Oke. Selanjutnya kita tunggu bayi melakukan putaran paksi luar. Oke. Oke. Bayi sudah melakukan putaran paksi, lalu kita melakukan dipariata, cunam ke bawah, cunam ke atas untuk melengketkan bahu bagian bawah, lalu kita sanggah, lalu kita susui. Selanjutnya kita nilai sepintas. Di sini bayi merintih dan tonus ototnya lemah ya. Di sini saya akan langsung melakukan jepit-jepit potong tali pusat. Oke, kita pijat terlebih dahulu. Selanjutnya kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa bayi ke meja resusitasi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tindakan jaikan. Yang pertama J, yaitu jaga kehangatan. Di sini saya akan menutup terlebih dahulu bagian tubuh bayi. Selanjutnya kita pastikan suhu ruangan, atau kita matikan AC, kita matikan kipas, lalu kita nyalakan lampu sorot 60 watt, dan untuk jaraknya itu 60 cm. Oke, selanjutnya kita atur posisi bayi, yaitu dengan menggunakan bantalan kurang lebih 5 cm untuk ketebalannya. Kita posisikan bayi semi ekstensi. Selanjutnya saya akan menghisap lendir, I-nya itu hisap lendir. Kita menggunakan slim seher. Kita gunakan slim seher ini, tabungnya usahakan tetap tegak. Untuk selang yang kecil ini untuk bayi, dan untuk selang yang berwarna hijau ini untuk kita. Yang pertama kita isap lendir hidung bagian kanan sedalam 3 cm, lalu hidung bagian kiri dilakukan sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan ke mulut, yaitu dengan kedalaman sekitar 5 cm. Kita lakukan sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya setelah isap kita keringkan bayi. Kita keringkan sambil kita lakukan perangsangan taktil pada bayi. Kita keringkan. Oke, untuk punggung.
Selanjutnya kita ganti kainnya, kita taruh di bak kotor. Selanjutnya kita tutup bayi dengan hitungan 2. 1, 2. Oke, cara tutup bayi dengan membuka bagian dada bayi seperti ini. Selanjutnya kita atur posisi kembali bayi dengan posisi semi ekstensi. Selanjutnya untuk N-nya kita nilai bayi. Di sini untuk menangisnya bayi tidak kuat ya, tidak menangis dengan kuat, dia merintih. Lalu untuk tonus ototnya juga masih lemah. Tadi kita sudah melakukan yang sangat taktil, tetapi tonus ototnya masih lemah. Selanjutnya untuk DJB-nya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada DJB bayi. Kita lakukan pemeriksaan DJB bayi dengan rumus 6x10. Oke, atau kita lakukan selama 60 detik. Jika DJB bayi kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan PTP. Tapi jika DJB bayi kurang dari 80 kali per menit, kita lakukan PTP dan RJP. Untuk hasil pemeriksaan DJB di sini yaitu kurang dari 100 kali per menit. Jadi kita hanya melakukan PTP saja. Di sini saya akan melakukan PTP percobaan terlebih dahulu, yaitu dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita pasang ini untuk alat resusitasinya, kita pasang sungkup menutupi bagian dagu, mulut, dan hidung. Lalu kita kunci menggunakan tangan kita membentuk huruf C. Kita kunci. Kita lakukan PTP percobaan ini dengan tekanan 25 cm air. Dimana untuk PTP percobaan ini kita menekan lebih kencang atau lebih kuat karena untuk merangsang alveolus mengembang. Kita lakukan PTP ini dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Jika berhasil, PTP percobaan ini ditandai dengan dada bayi yang mengembang. Namun, jika gagal, kita cek kembali untuk pemasangan alatnya, pemasangan sungkupnya, dan posisi bayi. Selanjutnya, kita lakukan PTP definitif sebanyak 40 kali dengan rumus 7 kali 5 tambah 5. Dilakukan selama 1 menit. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Di sini kita lakukan dengan hitungan 7 kali. Selanjutnya dikali 5, lalu ditambah hitungan 1 sampai 5. Jadi dengan rumus 7 kali 5 tambah 5. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan PTP definitif, kita nilai kembali bayi. Apakah bayi tetap merintih atau menangis dengan kuat, dan untuk tonus ototnya lemah atau aktif. Di sini untuk tonus otot bayi masih lemah dan untuk menangisnya itu masih merintih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada DJB bayi. Oke, untuk DJB bayinya yaitu kurang dari 100 kali per menit. Untuk DJB bayi kurang dari 100 kali per menit dan tonus otot lemah serta menangis merintih, kita langsung melakukan rujukan dengan melakukan PTP definitif selama maksimal 10 menit. Jika setelah dilakukannya pemeriksaan DJB, hasil DJB bayi lebih dari 100 kali per menit, serta bayi sudah menangis dengan kuat dan tonus ototnya sudah aktif, kita cek bagian kulit bayi, apakah bayi mengalami sianosis. Sianosis terbagi jadi 2, ada sianosis sentralis di mana bayi pucat seluruh badan, dan sianosis perifer yang mana bayi hanya pucat di bagian lengan dan kaki saja. Nah, jika bayi mengalami sianosis sentralis, kita berikan oksigen kurang dari 2 liter.
Namun, jika si bayi mengalami sianosis perifer, kita lakukan IMD pada ibu.